Halo semua, kali ini Bilhanet mau mereview dan nanti unboxing dulu sebuah OLT Epon baru dengan harga 2 jutaan saja ya. Ini adalah OLT Epon OLT dari Hisfocus dengan model 2P 1G Special Edition. Langsung saya buka saja untuk paket penjualannya ada apa saja di dalamnya. Nah, jadi di sini saya membeli sekalian untuk SFP-nya. Nanti sekaligus mereview SFP dari HSGeki PX20 9dB Epon OLT. Ini harganya kurang lebih 315.000. Jadi kalau di total OLT dan juga lengkap dengan sebuah SFP-nya itu sekitar 3 jutaan kecil ya, tidak sampai 3,5 juta. Jadi bisa dibilang untuk OLT-nya ini 2 jutaan saja. Ini saya sampingkan dulu. Untuk di dalamnya ada kabel power ya, power AC dari PLN seperti ini biasa. Dan ini adalah OLT-nya. Di sini saya keluarkan dulu untuk isi di dalam paketnya. Nah, di sini ada bracket atau bracket ya untuk rak server. Ini dilengkapi bautnya lengkap. Kemudian ada Epon OLT User Reference Manual atau buku petunjuk ya. Petunjuknya. Kemudian ini adalah nota pembeliannya, saya tunjukkan ya. Nah, ini bisa saya tunjukkan untuk nota pembeliannya. Di sini ada Hisfocus OLT Epon 2P 1G 2 pon non SFP ya untuk OLT-nya 2950. Kemudian untuk HSGeki SFP Epon 9dB ini 316.000. Jadi totalnya sekitar 3.266.000. Ini saya beli di toko Tunas Purworejo. Buat teman-teman yang mungkin mau membelinya atau tanya-tanya soal kelengkapan alat fiber optik atau WiFi RT/RW-net, bisa hubungi ke Tunas Purworejo. Nanti link di Shopee dan juga link ke Tokopedia, atau mungkin nanti kalau diizinkan nomor HP atau WA-nya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Langsung saja dibuka untuk alatnya atau OLT-nya. Kardus sudah kosong. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Buat teman-teman yang sudah pernah nonton HS Airpo OLT yang pernah saya review di video sebelumnya, mungkin sangat mirip ya. Jadi ini adalah Hisfocus 2P 1G Special Edition Sweet Layer 2 Gigabit Epon OLT. Jadi ponnya ada 2. Di sini diklaim bisa 1 pon sampai 128 ONT. Padahal standarnya untuk Epon itu 1 pon ini hanya 64 ya. Kemudian ini adalah uplink atau yang dari Mikrotik. Ini juga dari Mikrotik 1, ini Mikrotik uplink 2. Kemudian ini untuk remote atau manajemennya. IP-nya 192.168.0.88. Ini lubang-lubang ventilasi. Bagian samping seperti ini. Nah, di sini ada IP-nya dan juga username passwordnya admin. Di bagian belakang ini untuk yang Hisfocus Special Edition sudah support DC 12 volt. Jadi powernya sudah 2, yang satu dari input AC PLN sekaligus sebagai charger ya. Ini bisa dihubungkan langsung ke baterai atau ke aki 12 volt sebagai backup, dan juga sekaligus nanti bisa di-charge otomatis. Begitu menurut deskripsi dari produknya. Kemudian ini ada kipas dan di sini ada Raya Network ya. Jadi di Situnas ini mungkin distributor dari Raya Network seperti ini. Langsung saja saya coba hidupkan untuk OLT-nya dan nanti saya cek menu-menunya dan juga redaman-redamannya ya. Saya cek redaman yang muncul dulu sekaligus untuk ngecek SFP-nya.
Nanti setelah dicek peredamannya, saya langsung beralih ke layar komputer untuk melihat menu-menu di dalamnya. Saya hidupkan dulu. Nah, ini nyala. Ini untuk indikator-indikator sudah menyala. Kipas juga sudah berputar. Dan untuk his focus ini saya rasa kipasnya lebih halus dibandingkan yang sempat lihat Hyoso dan juga yang HS Airpo yang pernah saya review sebelumnya ya. Ini lebih halus tapi kencang ya. Ini sudah menyala, saya langsung coba SFP-nya. Nah, jadi untuk SFP-nya ini dari HS Geki yang 9 dB. Tadinya mau beli yang Sumikura yang sudah ada heatsink pendinginnya, tapi ternyata tidak ada stoknya ya. Jadi saya beli yang ada saja dan lebih murah, 316 ribuan. Saya coba masukkan ke PON 1 dulu. Ini sudah tidak berkedip ya. Coba saya hubungkan ke ODC. Ini kabel ke arah ODC. Kemudian ini keluaran yang dari ODP. Jadi sudah ini topologinya menggunakan topologi yang pernah saya bahas di video membuat ODC dan ODP, menggunakan seperti ini. Teman-teman bisa cek videonya di deskripsi video ini, linknya nanti saya cantumkan ya. Jadi ini sudah keluar dari ODP. Saya cek yang dari ODP saja ya, karena OPM saya juga nggak bisa support 9 dB. Nah, di sini masih minus 8. Jadi artinya untuk SFP dan juga port PON 1 aman ya. Kemudian saya coba pindah ke PON 2. Saya langsung lepas saja ya. Ini untuk melepasnya ditarik pengaitnya yang ini. Ini ditarik, kemudian ditarik ke belakang. Nah, ini akan loss. Coba di PON 2 nya. Nah, ini sudah masuk minus 19 sama ya, minus 19 minus 18. Jadi artinya untuk kedua PON sudah aman. Lanjut saya coba, atau bisa dicontohkan juga langsung dicek ke ONT. Saya coba saja, saya pasang ke ONT. Ini masih loss ya. Nah, ini sudah tidak loss lagi dan PON-nya sudah menyala, berarti sudah terhubung. Ini nanti sekaligus untuk ngecek status di dalam sistem atau menu OLT-nya. Jadi sekarang saya langsung hubungkan kabel komputer ini ke arah komputer ke port atau Ethernet MGMT atau manajemen di sini. IP-nya ini saya langsung beralih ke layar komputer untuk melihat fitur-fiturnya. Nah, di komputer saya perlu mengatur IP statik satu segmen dengan IP gateway atau manajemen OLT-nya agar bisa membuka web manajemennya. Saya atur dulu IP Ethernet dari komputer saya. Misalnya saya kasih IP statik 192.168.0.100 karena untuk gateway-nya itu 0.88. Oke. Kemudian saya buka browser, ketik 192.168.0.88. Coba dibuka, username atau nama penggunanya admin dan kata sandinya juga admin. Nah, ini sudah berhasil masuk ke his focus 2P1G SE Special Edition Turbo ya, F1 Management System atau EMS atau OLT. Kita lihat dari bagian sistem seperti ini. Ini ada sistem informasinya, untuk software versinya versi 7.72. Ada CPU, ada RAM, kemudian ke administrator, admin, ini bisa diganti passwordnya. Kemudian ke network, di network ini bisa diganti IP gateway-nya atau IP manajemennya. System time ini bisa disesuaikan dengan waktu yang benar ya. NTP server juga bisa diisi. Sistem task di sini bisa repot OLT, repot ONU.
Ini bisa reboot OLT ya, ONT ya, jadi ya bisa reboot ONU dari jarak jauh secara otomatis, reboot sistem. Kemudian ada HTTP port 80, sistem log, ada sistem log config, ada backup config, factory setting, sistem reboot, kemudian sistem upgrade. Nah, kemudian ke menu OLT management. Di sini OLT overview-nya bisa diklik. Nah, ini bisa dikasih nama, statusnya up, bisa operation-nya reboot, enable, dan seterusnya. Kemudian OLT TC seperti ini. Kemudian ada OLT bridge, OLT out mode. Saya buka-buka saja. Nah, untuk OLT out mode ini digunakan untuk mengautentikasi atau memberikan izin ke ONT atau ke router klien yang terhubung. Jadi ketika dipilih now out, ini artinya semua router klien atau ONT ya yang terhubung ke jaringan OLT ini akan otomatis terhubung langsung ke server. Jadi sebaiknya ini dipilih authentication-nya max ya, seperti ini. Max atau SN, biasanya ada yang SN, ada yang MAC, agar nanti sebelum diizinkan tidak bisa terhubung ke server. Kemudian ada ONU management, di sini ada, nah di sini terlihat di PON 2 total 3 online 1. Ini mungkin sudah pernah digunakan ya buat testing mungkin ya, untuk testing sebelum dikirim. Di sini ada MAC address dari ONT, dan yang ini adalah ONT yang tadi saya pasangkan. Ini mendapatkan -17 di sini. Tadi di OPM -18, -19, di sini -17. Dan indikatornya bagus ya, atau good ya. Ini ya. Di sini juga bisa dikasih nama, tadi namanya misalnya siapa ya, bisa dikasih nama. Untuk yang ini tidak tahu punya siapa, mungkin sekali lagi mungkin buat testing saja ini. Seharusnya bisa dihapus ya di sini ya. Jadi di sini ada delete ONU. Sini. Nah, ini bisa di delete. Biarin dulu saja. Saya coba buka-buka dulu untuk menu-menunya. ONU out mode, ini juga ada ONU out mode ya. Nah, di sini undef. Jadi karena tadi di OLT authentication atau out mode-nya nggak dipilih, jadi di sini langsung otomatis terdeteksi. Kemudian ada port config, OLT port. Seperti ini. Terus ada VLAN config, OLT port VLAN. Di sini bisa di ini yang tadi yang aktif PON 2 ya, coba diklik saja ada apa. Cuma seperti ini, coba di config. Nah, cuma seperti ini ya. Jadi port 2 VLAN, mungkin ini bisa digunakan untuk membaca VLAN dari MikroTik ya. Tapi karena ini masih layer 2, jadi cuma bisa berfungsi sebagai switch hub biasa, tapi yang bisa membaca VLAN, kemungkinan seperti itu. ONU port VLAN seperti ini saja. Kemudian ada bandwidth config, OLT bandwidth. Kemudian ada ONU link bandwidth. Udah seperti itu saja ya untuk review menu-menu di dalamnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mencari referensi OLT dengan harga 2 jutaan, mungkin HisFocus ini bisa jadi rekomendasi. Atau ada juga seri yang lain ya, seperti Hyoso 2 PON itu juga 2 jutaan. Kalau teman-teman punya rekomendasi yang lain, silahkan bisa bertukar info di kolom komentar ya. Kurang lebihnya seperti ini, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.